Kita akan bahas dengan Raja Juli Antoni dari tim pemenangan Ahok Jarot dan Aryo Joyo Hadikusumo dari tim pemenangan Anies Sandi. Bung Raja, Bung Aryo, terima kasih hadir di Kompas Petang. Terima kasih. Raja, ada tanggapan soal tadi apa kata Pak Prabowo? Saya kira sebagai sebuah pernyataan politik, apa yang dikatakan Pak Prabowo itu tidak bermakna apa-apa. Karena seperti halnya Bu Mega misalkan mengatakan bahwa Pak Ahok harus menang, atau ketua pendukung kami mengatakan bahwa Pak Ahok harus menang, juga tidak ada artinya apa-apa. Beda kalau misalkan pernyataan itu dikeluarkan oleh seorang tokoh netral semacam Kiai Haji Said Agil Siroj, misalnya Ketua Umum PBNU, atau Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, tentu memiliki bobot. Sejak awal kan memang Pak Prabowo memang mendukung Mas Anies. Ketika pernyataan itu ada, menurut saya sih tidak ada makna politik apa-apa. Cuman memang kita berharap sebenarnya mungkin karena kemarin pemilihan presiden Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Kita berharap memang sebenarnya ada ekspektasi yang lebih dari kita mungkin terhadap Pak Prabowo. Ekspektasi lebih? Ya, maksud saya seperti Pak Jokowi ya. Seorang yang juga sejajar lah dengan Pak Prabowo. Sampai sekarang bisa menjaga netralitas dalam kontestasi politik ini. Misalkan dulu diisukan bahwa Pak Ahok nih nggak bakal jadi tersangka apalagi terdakwah misalkan di kasus sekarang ini. Tapi enggak, Pak Jokowi membiarkan dalam proses hukum, tidak ada intervensi, ya, tidak melakukan apa-apa. Dan selanjutnya misalkan juga dalam kasus kemarin banyak bilang bahwa partai-partai yang koalisi di DPR, di pemerintahan akan dipaksa untuk gabung ke Pak Ahok. Ternyata enggak. Gitu. Tapi intinya menurut Anda ya tidak ada maknanya. Bung Aryo, maknanya tentu berbeda kalau dari sisi Anda kan? Oh, tentu saja. Dan kebetulan karena saya satu partai dengan beliau dan juga karena saya adalah warga Jakarta yang peduli dan wakil dari warga Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu, setelah saya melihat keadaan di lapangan, memang setuju bahwa Pak Ahok cukup satu periode saja. Bahkan sebetulnya kurang dari satu periode, karena kan beliau kan 2 tahun jadi wakil gubernur dan sekarang 2,5 tahun jadi gubernur. Jadi itu adalah pendapat kami, pendapat saya, dan juga pendapat partai setelah melihat kinerja beliau. Banyak program yang jalan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi banyak juga program yang tidak dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye dan apa yang disampaikan waktu pemaparan visi dan misi Pak Ahok kepada Pak Jokowi dan juga kepada Pak Prabowo. Tapi dulu Pak Prabowo kan sempat mendukung Pak Jokowi dan Pak Ahok juga. Oh, tentu saja, karena kami merasa pada saat itu apa yang disampaikan itu, apa yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta itu layak untuk Jakarta. Tetapi setelah berjalannya waktu, contohnya penggusuran yang terjadi tidak sesuai dengan janji kampanye nguong ke uang, dan juga banyak program-program hunian rusun yang terpadu dengan puskesmas, dengan musola dan pasar tradisional tidak jalan juga. Jadi banyak, pokoknya saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Jadi tidak bisa sebut satu persatu saking banyaknya atau gimana? Saking banyaknya. Jadi ya, itu pendapat kami cukup satu kalau periode melihat survei ya secara konsisten yang netral maupun yang juga berpihak kepada Mas Anies misalkan. Konsistensi yang bisa kita lihat adalah tingkat kepuasan publik ya. Approval rating terhadap Pak Ahok selalu tinggi ya. Saya pengujiani riset dan consulting hari ini misalkan malah mengatakan naik dari 76%. Walaupun jadi, Pak dari aspek Anies, apapun, artinya dari lebih tinggi. Oh iya, elektabilitas iya, itu ada soal lain. Tapi maksud saya kalau kita mengukur apakah seseorang itu layak atau tidak ya di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini, di dalam sebuah proses yang demokratis, sebenarnya melihatnya adalah dari kinerja, bukan dari aspek lain. Dan itu approval ratingnya rata ya, dari dulu di atas 70%. Apakah itu kemudahan mengurus administrasi, KTP ya, sekarang sangat mudah sekali. Kalau ngurus KJP, KJS ya, pembelaan terhadap orang-orang miskin. Mas ya, Aryo, itu luar biasa sekali. Indikatornya beda atau gimana nih? Mendengar pernyataan dan data tadi cukup menarik, kan bukan indikatornya beda. Saya survei sih sah-sah saja. Kami menghormati survei dari SMRC yang menarik karena apa yang mereka keluarkan sekarang beda dengan apa yang mereka keluarkan 9 April yang lalu. Datanya ada yang berbeda. Jadi patut untuk dicermati, kita hormati itu. Tetapi yang saya tangkap adalah dari lapangan. Tadi disampaikan oleh Mas Raja Juli bahwa keberpihakan kepada rakyat miskin itu sangat tidak benar. Karena saya rasakan sendiri di lapangan bagaimana warga yang tadi yang merasa kok janji kampanye akan berpihak kepada rakyat miskin, kenyataannya digusur hanya dengan
pemberitahuan kurang dari 3 hari, tanpa perundingan dan lain sebagainya. Jadi keberpihakannya menurut kami lebih banyak berpihak ke atas daripada pihak ke bawah. Jadi itu yang kami tangkap dan sesuai dengan aspirasi warga, terutama warga yang termarginalkan dan miskin yang perlu perhatian khusus. Kami merasa bahwa Pak Ahok itu cukup satu periode saja. Ya, yang selalu dikemukakan oleh Mas Anies dan Mas Sandi bahwa Pak Ahok tidak peduli pada orang miskin. Faktanya kalau kita bedah struktur APBD DKI, justru ya pada masa Pak Ahok inilah ya, pada masa Pak Jokowi dan diteruskan Pak Ahok lah sesungguhnya keberpihakan yang nyata terhadap orang miskin terjadi ya. Kalau kita lihat ya budget untuk pendidikan bagi orang miskin. Zaman Fokus Anda tahu berapa enggak? Cuma 32 miliar. Sekarang 2,5 triliun ya yang bisa mengcover kehidupan pendidikan anak-anak miskin 750.000 orang. Ya, 750.000 itu orang-orang miskin, Mas. Orang-orang betul-betul yang tidak memiliki apa-apa ya. Yang kalau kita tidak subsidi mereka tidak sekolah. 750.000 orang. Yang itu bukannya anaknya Mas Sandi atau anaknya Mas Anies gitu loh. Ini orang-orang yang betul-betul memiliki. Bayangkan progresnya, belum KJS ya. Kartu Jakarta Sehatnya. Dulu orang yang namanya mau ke rumah sakit itu pasti ngeri. Karena nggak punya uang untuk DP di depannya. Tapi sekarang semua orang yang mau dirawat di kelas 3 itu bisa. Bung Aryo. Jadi menurut saya ini sebuah mitos-mitos yang diciptakan oleh Mas Anies, Mas Sandi ya bahwa kita tidak perlu miskin. Justru orientasi APBD ya, kita lihat semua di situ. Itu pada orang miskin gitu loh. Dibilang mitos berarti apa yang aja dong. Kalau melihat keberpihakan, mungkin yang dialokasikannya banyak untuk miskin, tapi penyerapan anggarannya terendah dalam sepanjang sejarah DKI. Jadi rencananya ada, pelaksananya tidak ada. Dan itu terasa sekali di lapangan. Saya belum selesai bicara, itu terasa sekali di lapangan. Bayangkan, sampai dengan penilaian BPK aja wajar dengan pengecualian. Dan ratingnya CC. Itu menurut kami bagi sebuah ibu kota itu sesuatu yang sangat memalukan dan bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi sehingga ya itu yang kami merasa itu yang menurut kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Soal serapan lain ya, bahwa kita ini menghadapi sebuah masa transisi yang luar biasa dari sebuah rezim yang sangat korup ya, kita tahu ya. Dulu ya ada nilai apa namanya UPS dulu ya, ada namanya begal APBD. Kalau seandainya dibiarkan begitu ya habis. Tapi Pak Ahok punya strategi lain dengan menggandeng swasta, ya kemudian pembangunan berjalan gitu loh. Dan tadi bukan klaim, 750.000 orang itu bukan klaim. Fakta bahwa orang mendapatkan KJS. Fakta bahwa orang kemudian digusur berbeda pada zaman Soeharto. Ya saya aktivis dulu, kalau namanya pada zaman Soeharto, orang digusur ya digusur. Dan tempat bekas gusuran itu akan dipergunakan untuk hal yang bersifat private. Apa itu hotel, lapang golf, sekarang enggak, dimanusiawikan. Dimasukkan kepada rumah yang baik, diberi KJP, KJS dan sebagainya. Kalau kita bicara data, penggusuran zamannya Ahok itu 4 sampai 5 kali lipat dibandingkan zamannya Pak Jokowi. Dan itu relokasi, itu adalah kepenggusuran. Silakan datang ke Kampung Akuarium, silakan datang juga ke Bukit Duri dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dilihat langsung. Kita bisa bicara data duduk di studio yang ber-AC ini. Tetapi kalau mau ingin melihat realita di lapangan, tentu saja saya tidak ingin berdebat dengan Raja Juli Antoni, biar warga Jakarta saja yang memberikan penilaian yang terbaik dan memilih siapa yang terbaik. Saya ingin nanya, kita kan akan debat nih pasangan calon Anda nanti malam. Tema besarnya adalah dari masyarakat untuk Jakarta, meliputi kesenjangan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi. Yang akan dibahas juga soal transportasi. Saya yang hidup di Jakarta dan tentu warga yang menonton yang hidup di Jakarta tentu bicara macet ini bicara sesuatu hal yang aduh, pusing banget. Ya. Apa yang dua pasangan calon ini tawarkan soal kemacetan? Ya, saya kira real ya yang dilakukan oleh Pak Ahok sekarang, bahwa pembangunan moda transportasi berbasis rel ya sudah sedang terlaksana ya. Kita menginginkan sebuah mass rapid transportation yang dulu katanya tidak mungkin dilakukan di Jakarta, tapi sekarang sudah terjadi ya. Nanti akan terkoneksi dengan LRT. Koridor busway yang bertambah dari hanya 24 pada masa Fokus, sekarang sudah 77, jumlah bisnya sudah 1.400-an ya. Kemudian mulai ada integrasi dengan angkutan kecil ya. Menurut saya sih visinya sudah kelihatan ya, programnya sudah kelihatan ya. Jadi sebenarnya sekarang rakyat Jakarta sekali lagi menurut saya sih tinggal memilih apakah kita memilih kinerja atau ya kata-kata gitu. Oke, Bung Aryo. Kalau bicara tentang persiapan transportasi, kenyataannya dan saya ingat sekali tahun 2015, tahun pertama Bapak Ahok
itu menjabat jadi gubernur, pengadaan bus Transjakarta 0. Sepanjang tahun direncanakannya 1.000 yang mau dibeli, tetapi kenyataannya adalah 0 dan itu tidak bisa dibantah karena ada fakta dan buktinya. Jadi salah satu menjadi kinerja adalah berapa jumlah penumpang yang menggunakan Transjakarta per hari dan kenyataannya jumlah penggunanya itu naiknya hanya sedikit, tidak sesuai dengan pengadaan karena pengadaannya rendah. Nah, tentu saja penggunaan Transjakarta akan jauh lebih baik apabila mikrolet dan juga angkot itu diintegrasikan jauh lebih awal. Kenyataannya rencana untuk integrasi dengan wahana Kalpika, koperasi wahana Kalpika yang sedang direncanakan sekarang itu baru mulai pada saat pemilihan gubernur. Nah, kami apresiasi bahwa itu baru mau dimulai, tetapi alangkah baiknya apabila ini bisa lebih awal. Dan itu menjadi prioritas kami dari Anies Sandi apabila terpilih langsung ke depan, langsung melakukan. Bung Juli mengatakan kata-kata dan kinerja, maksudnya? Ya saya kira gini ya, kalau kita mau jujur ya, dan ini memang kita ketua hati nurani kita ya, bahwa kita melihat kok ada progres ya. Jadi sekarang soalnya ya, secara teologis menurut saya, ini kemampuan kita untuk bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum ya. Apabila kita bersyukur terhadap fenomena bahwa kita punya seorang gubernur ya, yang secara paradigmatik sudah berubah ya, dia melayani rakyat dengan struktur APBD yang besar ya, insya Allah kita akan lebih berkah ya hidup di Jakarta ya. Ini kinerja sesuatu yang sudah terbukti. Kalau kita ingin hidup kita kembali ke masa lalu yang sulit ya, yang entah tanpa terprediksi ya silakan. Tapi saya kira sekali lagi ya, kalau kita ingin bersyukur ya dengan mata hati teologis kita ya, insya Allah saya kira pada tanggal 19 nanti kita akan memiliki gubernur yang tetap akan. Kenapa Anda geleng-geleng kepala, Bung Ade? Nah, kita sekali lagi langsung saja lihat ke fakta dan di lapangan. Tadi bicara kata-kata loh. 5 tahun yang lalu Jokowi Ahok juga modalnya kata-kata. Nah, kalau kita bicara kinerja, tentu saja pendapat Bang Raja beda dengan pendapat saya. Kita hormati satu sama lain. Banyak yang sudah dimulai, tetapi banyak yang tidak sesuai harapan. Kita tinggal serahkan aja ke warga mana yang terbaik dan mana yang kira-kira bisa dipegang. Salah satu masalah adalah sampah. Oke, PPSU sudah jalan, tetapi PPSU hanya tambal sulam. Permasalahan utamanya adalah bagaimana waste management di Jakarta lebih baik. Dan kenyataannya di masa pemerintahan 4 tahun terakhir, termasuk 2 tahun Pak Ahok menjadi gubernur, pengadaan truk sampah sangat di bawah kinerja yang kita harapkan dan itu tidak bisa dipungkiri di lapangan. Yang juga kita soroti beberapa pekan terakhir ini adalah masalah tensi politik di Pilkada DKI Jakarta ini. Pak Prabowo sempat bertemu dengan sejumlah tokoh mengatakan seruan Pilkada damai. Pak Ahok juga sempat bertemu dengan NU. Bagaimana dua pasangan calon ini melihat tensi Pilkada sekarang? Kalau bagi saya ya, kalau dalam tradisi pesantren disebutkan itu mayyazru yahsud. Siapa yang menanam dia menuai. Siapa yang menanam ini? Iya, siapa dia menuai. Kita lihat track record kampanyenya Mas Anies ya. Dari awal mereka mempergunakan isu-isu agama, sholat subuh ke masjid, memilih ini adalah sholat witir nomor 1. Kalau sholat witir boleh 1, 2 nggak boleh ya, 3 yang lebih afdol. Selalu mempergunakan bahasa-bahasa agama. Kemarin bahkan aksi yang terakhir ya, Mas Andi mengatakan aksi yang demikian rasisnya ya, mengatakan bahwa orang non Muslim tidak boleh menjadi pemimpin lain sebagainya. Masih dikatakan sebagai sebuah aksi Mas Andi bicara itu? Ya, saya baca, saya ada. Mas Andi, saya punya datanya. Mas Andi mengatakan ini adalah aksi yang mempersatukan warga. Itu kami bantah. Detikcom ya, ada di saya potong sekarang. Itu kami bantah. Saya ingin mengatakan bahwa ya tadi may yazro yahsud ya, orang yang memang dari awal mempergunakan isu agama untuk memenangkan pujian publik, pada akhirnya ya begitulah, kita tidak bisa mengontrol lagi apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang ingin Anda tanggapi, Bung Ade? Berbicara tentang agama itu adalah keyakinan masing-masing. Kita tidak bisa mempengaruhi keyakinan karena kami percaya itulah antara mereka dengan Tuhan. Terbukti sekali bahwa banyak pendeta-pendeta dan juga biksu-biksu di kelenteng-kelenteng dan wihara di Jakarta mendorong orang yang bersembahyang, jemaat gerejanya untuk memilih Ahok. Memilih sesuai dengan agama. Contohnya saja, pendeta Stephen Tong dari Gereja Reformed Indonesia di acara ibadah mengajak warganya untuk memilih
seiman. Dan kami kecewa, tapi kami tidak melarang. Pertanyaan Kami saya tidak tadi, melarang karena itu adalah hak yang dilindungi oleh tapi sepakat undang-undang. dua pasangan calon ini kalau semuanya harus damai dong pada akhirnya dong ya. Tentu saja. Jadi apabila Mas Raja Juli Antoni itu mempermasalahkan orang menggunakan keyakinannya, kami tidak. Terbukti sekali kok warga Jakarta banyak penduduk Muslim yang memilih kalau boleh saya bertanya, Mas Aryo, memilih Ahok. Jadi sebagai kita percaya bahwa warga Jakarta itu rasional, sehingga kita langsung saja menyerahkan kepada warga Jakarta untuk mengikuti secara rasional siapa yang bisa mempersatukan Jakarta ke depannya, bisa membawa Jakarta lebih baik, maju, dan warganya lebih Poin bahagia. saya ya, di dalam demokrasi, hal yang paling penting itu meritokrasi, ya, di mana seorang itu dipilih karena kinerja dan track recordnya, ya, bukan karena latar belakang primordialnya. Saya berharap orang seperti Mas Aryo suatu saat bisa memimpin kita. Ada satu poin yang dua-duanya setuju. Terima kasih kita Bung setuju. Raja Juli Antoni. Terima kasih Bung Aryo Hadikusumo telah bergabung di Kompas Petang. Terima Yang kasih. diinginkan semuanya siapapun yang menang tetap damai dan Amin. untuk warga jadi poin utamanya.